kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kita harus selalu senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena di luar sana ada loh anak-anak sosial kalian yang di rumah sakit, terbaring sakit, nggak bisa masuk sekolah. Kita di sini bisa duduk di bangku kelas ini, diberi kesehatan, kita harus selalu bersyukur. Nah, sekarang Ibu mau presentasi terlebih dahulu. Di sini adakah yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah. Saya lihat nih anak-anak pada mukanya ceria-ceria nih ya, udah nggak sabar untuk belajar pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita menuju ke materi baru, Ibu ingin kalian mengingat kembali yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas soal apa? Ada yang masih ingat? Iya betul. Minggu lalu Ibu sudah sedikit jelaskan ya terkait materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu materi pengukuran. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, di antara kalian yang ada di sini, ada nggak yang udah pernah melihat bahkan menggunakan kain tenun troso? Ada nggak? Udah ada ya? Ada yang belum? Nah, pada hari ini kita akan belajar materi pengukuran yang akan dikaitkan dengan kebudayaan lokal, yaitu kain tenun troso. Nah, karena kain tenun troso ini merupakan salah satu kearifan lokal, jadi perlu kita sebagai warga Indonesia dan kita tentunya harus melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Sebelum kita mulai belajar lebih lanjut, Ibu ingin mengajak kalian untuk berpikir sejenak. Pernah nggak kalian memperhatikan bagaimana pengrajin tenun troso itu bisa menghasilkan kain yang indah dengan motif dan ukuran yang sama? Pernah nggak kalian berpikir sejenak, merenungkan kok bisa sih Bu, kain itu bisa bagus, kain itu bisa selembut itu? Pernah nggak? Padahal anak-anak, mereka tidak menggunakan alat yang canggih seperti yang ada di laboratorium kita. Mereka menggunakan alat-alat yang tradisional. Tapi kenapa sih kok bisa sebagus itu? Nah, itu adanya dasar dari materi pengukuran di dalamnya. Nah, dari situ kita belajar bahwa pengukuran itu bukan hanya soal angka dan alat, tapi juga tentang ketelitian, kesabaran, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap helai benang yang ditenun memiliki ukuran tertentu yang harus sesuai agar motifnya itu indah, dan disitulah nilai sains dan kebudayaan ada di dalamnya. Jadi hari ini saat kita belajar tentang pengukuran, jangan hanya melihat sebagai rumus atau angka, tapi lihatlah bagaimana konsep fisika itu hidup di sekitar kita. Dari tradisi, kebudayaan lokal, alat musik, atau lain-lain yang berkaitan dengan warisan budaya lokal. Kalian sebagai generasi muda sudah sepantasnya dan sewajarnya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat yang pertama, mendefinisikan pengukuran. Kedua, mengidentifikasi macam-macam alat ukur. Ketiga, menjelaskan prinsip pengukuran dengan kearifan lokal, yaitu kain tenun troso. Dan yang terakhir adalah kalian dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ibu lanjut? Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Jadi nanti setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian tidak hanya memahami konsep pengukuran saja, namun kalian juga bisa melihat bagaimana ilmu fisika ini dapat dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Ya, siap ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar fisika pada pagi hari ini? Ya,
Maka dari itu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Salma memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, sudah dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Salma. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah dari teman kalian ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, semuanya berangkat. Ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran yang kita kaitkan dengan tradisi nyadran laut. Jadi fisika bukan hanya tentang rumus dan angka saja, tetapi bagaimana sih cara kita untuk memahami alam dan juga budaya yang menyatu dengan kehidupan kita. Nah, melalui tradisi nyadran laut ini, nanti kita akan mempelajari materi pengukuran seperti massa, volume, terus ada waktu. Itu nanti bisa dikaitkan dengan tradisi nyadran laut. Nah, jadi itu ternyata tuh semua itu sudah ada sejak zaman dahulu. Hari ini, mari kita belajar dengan semangat untuk menemukan bahwa fisika ada di sekitar kita. Mengajarkan bahwa fisika itu bukan hanya berpikir tentang logis saja, namun fisika itu ada kaitannya dengan budaya dan kita harus menghargai budaya yang sudah ada. Anak-anak ada yang tahu nggak apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, jadi tujuan pembelajaran fisika kita pada pagi hari ini yaitu mampu untuk menerapkan konsep fisika pengukuran seperti tadi yang Ibu jelaskan, seperti waktu, volume, dan massa dalam tradisi nyadran laut di Kabupaten Batang. Ada yang tahu nggak apa sih tradisi nyadran laut di Kabupaten Batang itu? Nah, nanti Ibu akan menampilkan video terkait tradisi nyadran laut di Kabupaten Batang ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sepertinya pada sehat semua ya. Oke, mungkin sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Wahab Hasbullah, silakan pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan presentasi kalian. Apabila nama kalian sebut bisa bilang hadir dan angkat tangan. Pak Ujat, hadir Pak. Tiga, Hadir Pak. Wahab, Hadir Pak. Hingga, Hadir. Irwan, Sakit Pak. hadir. Oke, dari Irwan kita berdoa semoga Irwan cepat sembuh ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba kalian pikirkan apakah ada benda di dunia ini yang tidak bisa kita ukur. Ya, semua benda di dunia ini dapat kita ukur. Misalnya kita mengukur suatu panjang meja, kita dapat ukurnya. Ataupun kita bisa mengukur tinggi badan kita juga, kita dapat ukurnya juga. Nah, alat apa yang kalian gunakan untuk mengukur tersebut? Ya, untuk alat ukurnya sendiri itu kita bisa menggunakan meteran atau penggaris yang 1 meter tersebut. Tapi coba kalian ingat kembali ke zaman dahulu. Nenek moyang kita itu kan belum ada meteran, penggaris, dan lain sebagainya. Nah, dari nenek moyang kita dahulu itu bagaimana mereka mengukurnya gitu?
Nah, di zaman dahulu nenek moyang kita memanfaatkan postur tubuh kita untuk pengukuran. Ada 3 istilah yang sering kita temui. Yang pertama ada jengkal. Jengkal itu berarti dari ujung jari ini sampai ibu jari. Nah, itu jengkal. Jadi ini jengkal. Terus selanjutnya ada kasta. Kasta sendiri dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, ini kasta. Selanjutnya ada depa, yaitu satuan panjang yang lebih panjang gitu. Jadi dari ujung tangan saya sampai ujung tangan kiri saya. Nah, ini depa. Jadi ada tiga jenis nanti, 3 macam. Pertama jengkal, kasta, dan depa. Oke, Bapak mengingat sebuah kutipan dari Lord Fisika, yaitu Lord Kelvin. Beliau itu berkata, jika kita tidak dapat mengukur, berarti kita tidak dapat memperbaikinya. Maksudnya bagaimana? Artinya bagaimana? Jadi itu, jika kita ingin memahami ataupun mengendalikan ataupun mengembangkan, paling tidak kita harus memahami dahulu. Ya, seperti tadi kita mengukur sebuah panjang meja, kita paling tidak harus tahu bagaimana caranya, mengukurnya bagaimana. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya untuk pembelajaran pada hari ini, kalian tuh diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sebentar. Ya, ini gambaran jengkal. Kita mengukur itu dari sini. Nah, itu jengkal. Nah, untuk tujuan pembelajaran kalian yang harus dicapai, yang pertama itu ada peserta didik mampu memahami konsep pengukuran beserta satuannya. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi satuan tradisional dan internasional. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran secara tradisional dan internasional. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta didik mampu membandingkan kekurangan dan kelebihan pengukuran tradisional dan pengukuran internasional. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi kalian tuh diharapkan bisa atau mampu tujuan pembelajaran ini. Ya, mungkin dari Bapak cukup itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh memimpin doanya. Baik, terima kasih. Sebelum itu, Ibu ingin memastikan dulu nih, apakah kalian semuanya sudah hadir pada hari ini? Oke, berarti nihil ya. Semuanya sudah hadir dan siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, kalian merasa nggak sih kalau akhir-akhir ini udara itu terasa lebih panas? Iya, terasa lebih panas dan musim kemarau itu terasa lebih panjang dari biasanya kan? Nah, ini merupakan salah satu tanda dari pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu bumi karena gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer. Pemanasan global ini juga dapat menyebabkan kekeringan, gagal panen, dan juga bahkan kekurangan air bersih.
Karena itu, alangkah baiknya kita untuk memahami dan mencari cara bagaimana untuk mengatasinya. Ngomong-ngomong soal kekeringan nih, di salah satu daerah di Banjarnegara ada satu tradisi unik yang sudah dikenal sejak dahulu. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak sih nama tradisinya itu apa? Ya, benar sekali, yaitu tarian kunjungan. Kira-kira dari kalian sudah ada yang pernah melihat tarian kunjungan belum? Belum? Oke, kalau gitu mungkin Ibu akan menjelaskan secara singkat saja ya. Tarian kunjungan ini biasanya dilakukan oleh dua pria yang saling beradu rotan hingga berdarah di bagian kakinya. Akan tetapi, mereka melakukan ini tujuannya bukan untuk saling menyakiti, melainkan sebagai ritual memohon turunnya hujan saat kemarau panjang telah tiba. Tarian kunjungan juga mengajarkan kita tentang semangat, pengorbanan, dan juga kepedulian terhadap alam. Kalau dulu leluhur kita nih memanggil hujan dengan ritual ini, sekarang kita bisa memanggil hujan dengan cara menjaga bumi, menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan juga untuk hemat energi. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan materi pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan kearifan lokal tarian kunjungan dari Banjarnegara. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik, di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar fisika pemanasan global. Ada perubahan suhu, energi panas, dan juga perpindahan kalor. Yang kedua, menganalisis penyebab dan dampak pemanasan global akibat aktivitas manusia dan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yang ketiga, mengaitkan upaya mitigasi pemanasan global dengan kearifan lokal tari ujungan Banjarnegara. Yang keempat, menilai relevansi tradisi ujungan sebagai respons sosial terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengembangkan sikap kritis dan kreatif dalam menciptakan inovasi ramah lingkungan yang selaras dengan nilai budaya lokal. Nah, dari kelima tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap anak-anak semua dapat mencapainya nanti. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pejuang ilmu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan, bahagia, dan dapat melakukan pembelajaran fisika pada hari ini. Kalau ada yang masih ngantuk, tenang aja, karena nanti kita akan membahas hal yang super menarik yang tentunya dekat banget dengan kehidupan kalian. Jamin nanti ngantuknya langsung hilang. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke. Selanjutnya saya mau absensi dulu. Siapa di sini yang nggak masuk? Coba tengok teman kalian kanan kiri. Siapa yang nggak masuk? Sebutkan namanya. Oke, masuk semua ya, saya lihat. Alhamdulillah kalian kumpul di sini berangkat dengan semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan saya, dengan Ibu. Saya mau tanya dulu, siapa di sini
dan ayahnya di dapur nih? Siapa? Terutama pas ayah dan ibunya itu masak pakai bawang merah. Siapa? Pernah? Ya, kalian pernah kepikiran nggak kalau semisal musim hujan ini datangnya lebih lama dari biasanya? Kira-kira petani bawang merahnya ini bakal kesulitan atau bakal gampang buat nanam bawang merahnya? Coba, siapa yang mau berbagi cerita? Mungkin yang orang tuanya petani atau pernah dengar kabar dari tetangganya? Boleh? Silahkan cerita. Oke, boleh silahkan. Keren ya. Kita bisa lihat dari cerita kalian bahwa pertanian ini sangat bergantung dengan cuaca dan musim ya. Oke. Jadi kalau semisal musim hujan ini datangnya lebih lama atau musim hujan ini datangnya lebih cepat, gak nentu kan? Berarti ada yang terjadi dong di bumi ini, di bumi kita. Apa sih yang terjadi di bumi kita? Ya, dari situ kita bisa membawa ke topik kita hari ini, yaitu pemanasan global. Merupakan topik yang seru bukan? Oke. Tenang, di sini kalian nggak akan bahas angka ataupun bahas rumus ya, karena pemanasan global ini akan kita kaitkan dengan sektor pertanian yang tadi sudah saya berikan di awal, itu sektor pertanian bawang merah. Kalian jangan takut karena hari ini kita akan bahasnya lebih menarik, lebih seru supaya kalian nggak ngantuk. Tadi saya masuk ke sini kalian masih ngantuk nih. Sekarang udah nggak ngantuk kan mendengar topik-topik yang sudah saya beritahu? Oke. Nah, dari situ dari pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran saya harap kalian pertama dapat menjelaskan pengertian pemanasan global dan penyebab utamanya. Lalu yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi dampak pemanasan global terhadap sektor pertanian. Dan yang terakhir, kalian dapat mengaitkan fenomena fisika dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap ikut pembelajaran fisika? Siap. Oke, bagus sekali ya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pembelajaran fisika pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita belajar fisika pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Oke, bagus ya. Pertahankan ya anak-anak. Ibu. Oke anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ketika kalian sedang mendorong meja, atau mengangkat tas, ataupun mendorong kursi, dalam ilmu fisika kalian sedang melakukan apa anak-anak? Betul sekali, kalian sedang melakukan usaha. Lalu Ibu akan bertanya lagi, ketika kalian sedang berlari ataupun menyalakan lampu, dalam fisika kalian sedang menjalankan apa anak-anak? Ya, benar sekali. Jadi anak-anak,
hari ini ada yang sedikit berbeda untuk pembelajaran fisika usaha dan energi pada hari ini. Kali ini Ibu akan membahas pembelajaran usaha dan energi ini dengan mengaitkan terhadap budaya yang ada di kota Jepara, yaitu tradisi perang obor. Ada yang sudah tahu tradisi perang obor? Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menampilkan video tradisi perang obor. Jadi anak-anak, pada pembelajaran tradisi perang obor yang dikaitkan dengan materi fisika usaha dan energi kali ini, kita berfokus pada tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu kalian diminta untuk dapat menjelaskan hubungan antara usaha dan energi pada tradisi perang obor. Yang kedua itu kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha dan energi yang terjadi pada tradisi perang obor. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan pengertian usaha dan energi yang dapat dikaitkan dalam tradisi sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu izin mempresentasi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Sepertinya lengkap, ada 35 siswa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini Ibu akan menanyakan dulu apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu akan kita lanjutkan di minggu ini. Jadi di pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait energi dan perubahannya yang berkaitan dengan kincir angin yang dimanfaatkan oleh masyarakat Cilacap. Jadi kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan energi untuk menunjang kehidupan kita. Nah, salah satunya di sini adalah kincir angin. Jadi sebelum memasuki materi, Ibu ingin memberikan motivasi sedikit kepada anak-anak semuanya. Angin yang terlihat bisa menggerakkan baling-baling di Kabupaten Cilacap. Begitu juga semangat belajar kalian hari ini meski tak terlihat, tapi dapat menggerakkan masa depan kalian yang lebih cerah. Nah, pembelajaran hari ini bertujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis energi-energi yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan atau menerapkan hubungan energi-energi terbarukan pada kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar mengajar. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa Ibu cukupkan. Baik anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau masuk semua, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran fisika pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum memasuki materi yang lebih mendalam, Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah dari kalian yang pernah memainkan atau bahkan mungkin melihat secara langsung proses pembuatan angklung? Belum ya? Baik, Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi, angklung adalah alat musik tradisional Indonesia, khususnya berasal dari Provinsi Jawa Barat yang terbuat dari bambu.
Tapi, tahu nggak sih kalian bahwasannya melalui sebuah angklung kita bisa belajar banyak sekali mengenai konsep fisika loh. Salah satunya adalah besaran, satuan, dan dimensi. Nah, setiap tabung bambu pada angklung memiliki diameter, panjang, dan massa yang berbeda-beda, sehingga perbedaan inilah yang menyebabkan angklung menghasilkan nada suara yang berbeda pula. Dalam fisika, hal-hal seperti panjang, diameter, waktu, dan massa inilah yang disebut sebagai besaran. Dan besaran tersebut dapat diukur dengan satuan tertentu seperti meter, kilogram, dan sekon. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai besaran, satuan, dan dimensi, tapi tidak hanya menghafal. Kita akan melihat bagaimana konsep besaran dan satuan ini muncul dan digunakan dalam budaya lokal kita, khususnya pada proses pembuatan angklung. Dengan memahami antara konsep fisika dan angklung, kita akan melihat bahwa kebudayaan lokal dan konsep fisika itu saling melengkapi loh. Kita juga akan mengerti bahwasannya fisika tidak hanya ada di dalam buku, tetapi juga hidup dan berkembang dalam kebudayaan lokal Indonesia dan kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, siapa tahu ke depannya di antara kalian nantinya akan ada yang dapat membuat angklung versi modern dengan pengukuran fisika yang lebih presisi. Nah, sebelum memasuki materi fisika mengenai besaran, satuan, dan dimensi yang lebih mendalam, Ibu akan mengajak kalian berdiskusi. Jadi, pernah nggak sih kalian melihat orang mengukur panjang, massa, atau waktu dengan cara yang berbeda-beda? Apa sih yang bakal terjadi jika tidak ada keseragaman dalam pengukuran? Nah, jika tidak ada keseragaman dalam sebuah pengukuran, tentunya hal tersebut akan memengaruhi ketelitian kita mengukur suatu benda. Contohnya, ketika seorang pengrajin akan membuat kursi, jika tidak ada pengukuran yang presisi, maka kursi tersebut tidak akan layak digunakan dan tidak akan bisa kita duduki. Seperti itu. Nah, sejalan dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dapat mengidentifikasi besaran, satuan, dan dimensi, dapat menggunakan satuan yang sesuai untuk mengukur suatu besaran, serta dapat menerapkan konsep besaran, satuan, dan dimensi pada proses pembuatan alat musik tradisional angklung. Nah, Ibu harap tujuan pembelajaran hari ini dapat kita capai bersama-sama. Jadi, semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat, dengan aktif, dan juga dapat mencapai tujuan yang telah Ibu sebutkan tadi. Baik, mari kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Aduh, lemes banget ya. Mungkin sebelumnya Bapak izin berdiri ya, karena kurang afdol nih kalau Bapak gak berdiri. Tadi masih lemes nih. Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, tetap semangat. Luar biasa dengan gerakan, jangan lupa gerakannya juga. Oke, selamat pagi, tetap semangat, luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak agar pembelajaran hari ini barokah dan dapat dipahami gitu. Mungkin salah satu saya tunjuk untuk memimpin doa gitu. Mungkin Fauzan bisa memimpin doa. Baik, terima kasih Fauzan. Selanjutnya Bapak ingin presentasi dulu nih.
Saat Bapak panggil nama kalian, nanti silakan jawab hadir dan angkat tangan ya, jangan lupa. Fauzan, Naim, Wahab. Oke, mungkin semua sudah hadir ya. Terima kasih sudah tepat waktu dan siap belajar gitu ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi nih, Bapak ingin berbagi sedikit kata bijak dari seorang ilmuwan besar, yaitu Albert Einstein. Beliau berkata, "Science is wonderful thing if one does not have to earn one living at it." Anak-anak, ilmu itu indah kalau kita menikmatinya dengan hati. Nah, di fisika, keindahan itu bisa kita temukan bahkan dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Yaitu contohnya kebudayaan kita. Contohnya itu ada batik Solo, itu ada anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan nih di motif batik Solo. Kalian bayangin dulu, batik Solo itu garis-garisnya halus, jaraknya itu teratur, simetris, dan penuh polanya anak-anak. Nah, pembatik itu tidak asal menggambarnya anak-anak. Itu ada mereka itu mengukur jaraknya, terus menentukan lebar motifnya, bahkan memperhitungkan sudut dan bentuknya juga anak-anak gitu. Nah, semua itu melibatkan besaran dan satuan, yaitu salah satu konsep dasar fisika. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana fisika itu hidup dalam kebudayaan anak-anak. Baik, kita ingat dulu anak-anak pelajaran sebelumnya. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan besaran gitu? Ada yang tahu? Tidak ada. Yaudah, Bapak jelasin ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan ada satuannya gitu anak-anak. Nah, satuan itu pembanding yang kita gunakan dalam pengukuran gitu anak-anak. Contohnya itu besaran itu ada panjang, ada suhu, ada waktu. Nah, di satuan itu ada panjang dengan meter, suhu dengan celcius, waktu dengan detik itu anak-anak, dan seterusnya juga gitu. Nah, sama seperti pembatik anak-anak yang mengukur panjang kain dan jarak motifnya, kita juga akan belajar melakukan pengukuran yang teliti agar hasilnya presisi gitu. Jadi hari ini tuh kita akan mengaitkan konsep materi fisika dengan kebudayaan kita, yaitu gitu anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran anak-anak. Nah, Bapak harap di pembelajaran hari ini itu tentang besaran dan satuan itu kalian itu dapat menjelaskan besaran dan satuan serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu Bapak harap kalian mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunannya gitu. Nah, Bapak juga berharap kalian dapat menggunakan alat ukurnya anak-anak, alat ukur sederhana dengan teliti dan benar juga gitu. Nah, terakhir itu Bapak harap kalian mampu mengaitkan konsep fisika dengan proses pembuatan batik Solo gitu. Nah, dengan begitu kalian tidak hanya memahami teori fisikanya, tetapi juga menghargai bagaimana budaya kita itu mempraktekannya dalam kehidupan nyata gitu. Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai kegiatan pertama kita hari ini. Mungkin dari Bapak itu saja sih. Mungkin ada pertanyaan dari Naim, ada pertanyaan? Tidak? Oke. Yaudah, mungkin Bapak tutup saja. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika baik semua.
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk Naza memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Naza. Ada yang tahu nggak kita akan mempelajari materi apa hari ini? Nah, pintar Siva. Nah, kita akan mempelajari materi usaha dan energi. Nah, dalam fisika itu usaha pasti akan menghasilkan energi. Begitu juga dengan hidup dan belajar. Nah, usaha yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia meskipun sekecil apapun itu. Nah, energi yang kita hasilkan itu kita tanam untuk menghasilkan kekuatan, kemampuan, dan prestasi di masa depan. Jadi kalian harus semangat untuk belajar. Nah, usaha dan energi pada hari ini yang kita akan pelajari, Ibu akan kaitkan dengan etnosains, yaitu adalah proses pengukiran Jepara. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari materi usaha dan energi itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep usaha, energi kinetik, dan energi potensial dalam proses pembuatan ukiran Jepara. Nah, yang kedua itu ada peserta didik mampu menganalisis perpindahan gaya dan energi dalam memahat, memotong, dan mengukir kayu secara tradisional. Nah, yang ketiga itu ada peserta didik mampu menganalisis besarnya usaha dan perpindahan energi dalam proses pembuatan kayu Jepara berdasarkan data kontekstual. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat video yang Ibu tayangkan, yaitu proses pembuatan pengukiran kayu Jepara. Nah, anak-anak, kita lihat video yang Ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini agar kita diberi kelancaran serta keberkahan dalam menjalaninya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, saya akan melakukan presensi kehadiran pada hari ini. Apakah di sini ada yang belum berangkat? Apakah hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Oh ya, berarti berangkat semua ini ya. Bagus. Oke. Baik. Jadi sebelum saya akan masuk pembelajaran, kita akan mengetahui atau memahami tentang karakter Rockly dan Guru Guide yang terlihat pada layar, di mana ini akan menjadi motivasi kita dalam melakukan pembelajaran dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar menjadi lebih baik dan lebih baik dengan ambisi yang sangat tinggi. Jadi Rockly dan Guru Guide ini adalah salah satu atau dua karakter cukup terkenal yang sering terpancar dalam serial anime Naruto, yang dimana digambarkan bahwasanya mereka ini adalah seorang guru dan murid yang tidak memiliki dalam tanda kutip kelebihan atau bakat, serta tidak memiliki hubungan atau turunan dari sebuah klan yang sangat kuat, ya seperti itu. Namun mereka ini tidak memiliki rasa putus asa dan terus menyerah. Rasa putus asa. Mereka terus berusaha dan berambisi walaupun mereka itu sebenarnya tidak memiliki bakat dan kelebihan dibanding dengan teman-teman sebayanya. Namun dengan adanya ambisi dan usaha tersebut, mereka dapat diakui hingga menjadi seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan taijutsu yang sangat kuat.
Bahkan Burugai ini dalam peperangan Shinobi keempat, dia diakui oleh Madara, ya dimana Madara itu dapat dikatakan sebagai dewa Shinobi. Dimana dalam perangnya itu kan banyak banget aliansi Shinobi, ada 5 desa di situ. Nah, intinya singkatnya itu Burugai melakukan suatu jutsu yang dimana itu bisa dikatakan jutsu terlarang. Jutsu terlarang itu adalah suatu jutsu yang dibuka di gerbang ke-8, di mana jutsu itu dapat membuat penggunanya setelah melakukan jutsu itu akan mati. Dan dengan Burugai melakukan jutsu itu, menggunakan jutsu itu, Madara telah mengakui kehebatan dari Burugai. Walaupun pada saat ia masih kecil, ia tidak memiliki kelebihan ataupun bakat di bidang pertarungan ninja. Baik. Jadi kita pada kali ini akan mempelajari konsep usaha dan energi. Seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi apabila kita melakukan usaha, apabila kita main sepeda, menanjak bukit, apabila kita mendaki gunung, suatu gunung apa di Indonesia, misal Gunung Perahu yang telah saya pernah daki saat itu, ataupun bukit apa gitu, itu pasti akan merasakan lelah, merasakan letih, merasakan lesu, yang 7L itu kan. Namun dari itu kegiatan tersebut kita dapat mempelajari bagaimana sih usaha dan energi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita hari ini akan seperti yang saya katakan tadi, akan mempelajari tentang usaha dan energi yang dimana kita kaitkan dengan konsep etnoscience berupa es tuntung. Jadi mana kalian pasti sudah pernah makan es tuntung ataupun membelinya kan. Nah, jadi sebelumnya apakah kalian tahu bagaimana sih latar belakang dari pembuatan es tuntung tersebut, atau bagaimana secara dari pembuatan es tuntung tersebut dapat tercipta dan menjadi salah satu ikon makanan atau minuman yang ada di Indonesia? Jadi pada saat dahulu kala, pada saat penjajahan Belanda, masa kolonialisme tersebut, susu sapi itu susunya tidak bisa dimanfaatkan oleh para pribumi atau masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat pribumi itu memikirkan suatu cara bagaimana mereka bisa merasakan suatu rasa atau makanan seperti es krim, namun dengan tanpa adanya santan, tanpa adanya susu sapi tersebut. Jadi para pribumi berpikir, mereka mencari suatu solusi tentang apa yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan es krim tersebut. Lalu setelah ditemukan, ternyata santan itu dapat digunakan dalam pembuatan es tuntung, yang dimana penggunaan santan ini sangat berbeda dengan es krim pada umumnya. Nah, karena nantinya rasa yang terdapat pada es krim ini akan berasal lebih ke gurih, bukan manis. Gurih dan sangat cocok dengan lidah-lidah orang Indonesia. Seperti itu. Jadi langsung saja, mungkin pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan memiliki tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan. Yang pertama yakni kalian sebagai siswa dapat memahami pengertian usaha dan energi kinetik serta energi potensial. Yang kedua, kalian dapat menuliskan rumus usaha, energi kinetik serta energi potensial. Yang ketiga adalah kalian dapat memahami dan menganalisis bagaimana perubahan energi yang terjadi pada saat proses pembuatan es tuntung tersebut. Jadi cukup sekian tujuan dan pembelajarannya. Mari kita lanjutkan ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat terus belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu pimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
bagaimana sih makanan khas Jepara cara madu tersebut. Nah, untuk hari ini Ibu terangkat terlebih dahulu ya bagaimana sih cara madu tersebut. Nah, cara madu itu adalah kue tradisional yang memiliki teksturnya dan proses pembuatannya melibatkan proses pemanasan minyak. Nah, proses pemanasan minyak tersebut itu digunakan untuk menggoreng adonan cara madu tersebut. Nah, dalam adonan cara madu yang telah digoreng itu dilumuri dengan gula merah yang telah dicairkan. Nah, dalam proses ini gula itu harus dilelehkan, kemudian baru ditaruh di atas adonan yang sudah digoreng tersebut. Nah, tahukah kalian bahwa proses ini berkaitan dengan konsep suhu dan kalor dalam fisika? Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasuki tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu Ibu harap peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis perpindahan kalor yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, dalam proses perpindahan kalor yang terjadi dalam proses pembuatan cara madu ini, peserta didik mampu mempresentasikan dan menjelaskan dalam proses perpindahan kalor dalam proses pembuatan cara madu secara runtut dan logis. Kemudian, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan beberapa masalah. Selanjutnya, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisis dalam proses perpindahan kalor dalam proses pembuatan cara madu serta menunjukkan sikap positif terhadap budaya lokal dan kerjasama antar tim. Nah, kerjasama antar tim ini Ibu nanti akan bagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan analisis tersebut. Nah, melalui pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa fisika ini tidak hanya ada di buku, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat proses pembuatan cara madu, yaitu ada proses pemanasan, ada proses pembentukan yang menunjukkan konsep suhu dan kalor. Dengan memahami hal itu, kita tidak hanya belajar secara ilmu fisika, tetapi juga itu melestarikan kearifan lokal Jepara. Jadi, mari kita belajar dengan semangat dan rasa bangga terhadap budaya daerah kita sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, di sini sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Oke, cukup. Oke, Ibu akan presensi satu-satu dulu. Oke, Sukma hadir. Hadir. Bella, Melia, Bunga, Dian, siapa ini? Ilmi, Akisna, oke, Sinta, Syifa, oke, cukup ya itu semua ya. Oke, di sini ada yang pernah lihat gak proses pembuatan abon di Boyolali? Oke, Fitroh, apa? Di mana? Pernah lihat? Di mana? Oke. Jadi, nah untuk jadi abon yang lezat, ada proses pembuatannya itu. Daging itu harus direbus, disuwir, dibumbui, lalu digoreng hingga kering. Begitu juga dengan diri kalian. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berilmu dan sukses, kalian perlu melewati proses yang panjang, yang kadang melelahkan. Namun seperti abon yang akhirnya menjadi makanan yang diminati banyak orang, hasil kerja kalian keras kalian itu juga sama seperti itu, akan membawa kebahagiaan dan kebanggaan. Jadi jangan pernah menyerah dalam proses belajar. Nikmati setiap proses yang ada, karena disitulah cita-cita kalian itu akan matang dan siap untuk masa depan yang gemilang. Seperti itu.
motivasi ibu di pagi hari ini ya. Jadi jangan pernah menyerah dalam belajar. Oke, sebelum pelajaran dimulai, pastikan alat bahan semua sudah lengkap. Ibu tunggu ya 1 menit. Ayo, seperti LKPD, ballpoint, pensil, penghapus, penggaris. Oke, tunggu. Udah semua? Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu nggak? Belum ada? Oke, yang pertama itu kita tuh mau menganalisis perbedaan alat dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, kita mau merancang tentang perbedaan kalor seperti eksperimen. Dan yang ketiga itu, yang terakhir, kita mau bereksperimen tentang perbedaan kalor. Itu tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga tetap baik dan tetap semangat. Nah, oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teori kinetigas. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita mulai materi, kita presentasi terlebih dahulu. Asifa, Ata, oke, Nihil ya. Jadi pada pagi hari ini kita kan akan belajar tentang teori kinetik gas. Tapi kita nggak akan cuma belajar mengenai fisikanya saja, tapi kita akan mengaitkan dengan budaya lokal kita sendiri, yaitu batik Sukawati. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat proses pembuatan batik? Angkat tangan. Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Jadi pada proses membatik ini bisa dikaitkan dengan teori kinetik gas. Siapa yang tahu ada proses bagian mana kita bisa mengaitkan dengan teori kinetik gas? Benar banget, proses perebusan. Nah, perebusan ini berfungsi agar malam yang menempel pada kain dapat lepas. Terus teori kinetik gasnya apa? Nah, langsung aja Ibu jelaskan ya. Dari perebusan itu otomatis air mendidih. Air mendidih itu akan mengeluarkan uap air. Nah, uap air itu sebenarnya adalah partikel-partikel yang bergerak sangat cepat. Kemudian kenapa? Terus apa yang bakal dipelajari dari gerakan-gerakan partikel itu? Nah, itu akan kita bahas di materi inti nanti. Jadi dari proses pembuatan batik ini kita bisa tahu bagaimana partikel bergerak, bagaimana tekanan terbentuk, dan bagaimana suhu bisa mempengaruhi kecepatan gerak partikel gas. Terus kemudian sebelum masuk ke inti, Ibu akan menampilkan tujuan dari pembelajaran teori kinetik gas pada pagi hari ini. Sebentar, Ibu tampilkan di layar. Oke. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan konsep dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan suhu serta tekanan. Yang kedua, kalian dapat menganalisis penerapan teori kinetik gas dalam proses pembuatan batik Sukawati, khususnya pada tahap pemanasan dan penguapan. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menunjukkan sikap cinta budaya lokal dengan memahami bahwa batik bukan hanya karya seni, tetapi juga mengandung ilmu pengetahuan. Nah, jadi setelah materi yang akan Ibu sampaikan nanti, diharapkan kalian bisa memenuhi ketiga tujuan dari pembelajaran ini. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menangkap materinya dengan sungguh-sungguh dan kalian bisa memahami isi dari materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran fisika yang sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi dijamin hari ini pasti akan lebih menarik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan juga limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus diberikan kesehatan dan juga terus diberikan semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu dan juga semangat bersekolah untuk mencapai cita-cita kalian semua sendiri ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita presensi terlebih dahulu ya. Coba nih tengok kanan kiri kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Lengkap. Alhamdulillah lengkap semua ya. Semoga kita selalu diberikan lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap bisa berangkat sekolah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teori kinetik gas. Sebelumnya kita udah mempelajari nih tentang bagaimana tentang apa aja nih jenis-jenis dari zat padat, zat cair, dan juga gas. Nah, kemudian dilanjutkan pada hari ini kita akan mempelajari tentang gas itu sendiri. Dirangkum dalam teori kinetik gas. Tapi hari ini kita sedikit berbeda pembelajarannya. Hari ini kita akan mengaitkan antara teori kinetik gas ini dengan satu kebudayaan khas dari Pemalang, yaitu tari sintren. Nah, dari tari sintren ini tuh kita juga akan mencoba nih memahami bagaimana nih keterkaitan antara suatu tarian yang akan diangkat ke suatu materi fisika. Nah, untuk tujuannya secara jelas itu yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana itu teori kinetik gas itu sendiri. Kemudian kedua, kita akan menghubungkan keterkaitan antara tekanan, suhu, dan juga volume di teori kinetik gas. Yang ketiga, kita akan mempelajari, kita akan mengaitkan antara teori kinetik gas itu sendiri di sebuah tarian yaitu tari sintren. Dan yang keempat, kita akan mencoba menyajikan bagaimana hubungan antara suhu, tekanan, dan volume itu sendiri dalam bentuk grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Kabarnya Ibu gimana? Alhamdulillah itu juga baik juga, tapi agak sedikit kurang fit ya Ibu. Oke, semoga kalian itu diberi kesehatan jasmani dan rohani ya anak-anak. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mela bisa dipersilakan untuk berdoa. Oke, sebelum belajar, berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sudah berdoa ya anak-anak. Sekarang Ibu akan presensi terlebih dahulu. Nanti kalian kalau Ibu panggil, kalian bisa angkat tangan ya. Oke, hari ini Ibu presensi terlebih dahulu. Mela, Hadir. Sukma, Hadir. Habibah. Sakit Bu. Oh, Habibah kemana? Sakit. Sakit. Sakit apa ya? Sakit. Pusing Bu. Oh, semoga Habibah cepat sembuh ya. Terima. Hadir. Fitri. Hadir. Asifa. Hadir. Langgeng. Hadir. Jovita. Hadir. Oke. Berarti hari ini yang nggak masuk cuma Habibah doang ya. Oke. Anak-anak, materi sebelumnya itu kan kita membahas tentang pemanasan global. Hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum termodinamika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum termodinamika. Nah, kita nggak akan belajar tentang hukum termodinamika aja nih anak-anak, tapi
batik kita akan mengaitkan dengan apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Mela barangkali bisa menjelaskan atau memberi pendapat gitu, saran? Mungkin dengan budaya Bu, karena itu bentuknya batik-batik. Oh iya, betul sekali. Betul sekali Mela. Jadi kita akan mengaitkan hukum-hukum termodinamika dengan kearifan budaya lokal. Nah, kira-kira dari PPT ini kearifan budaya lokal apa yang akan dikaitkan dengan hukum-hukum termodinamika? Membatik Bu. Nah, benar sekali Mela, membatik. Jadi, membatik itu kan ada proses pemanasan, ada proses pencantingan, pengeringan, dan sebagainya ya. Nah, itu ada kaitannya dengan termodinamika. Jadi di sini kita akan belajar itu dengan mengaitkan ke hukum-hukum termodinamika. Nah, anak-anak, dari batik ini kita kan belajar kalau batik itu kan kayak diukir, disanting, itu prosesnya kan udah lama, sama seperti belajar. Belajar itu kan harus pelan-pelan tetapi pasti. Oke, masuk kita ke tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menganalisis proses-proses termodinamika, ada isotermal, isobarik, isokorik, dan adiabatik. Lalu yang kedua ada menjelaskan penerapan prinsip termodinamika dalam proses pembuatan batik di Cirebon. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis hukum 0, hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Yang keempat, kalian juga dapat mengaitkan hukum-hukum termodinamika dengan kegiatan seperti batik tadi. Terus yang kelima, kalian mampu menilai efisiensi energi dalam proses budaya lokal menggunakan pendekatan fisika. Oke, Ibu sudah menyebutkan tujuannya. Kira-kira Mela, tujuan yang pertama apa nih? Menganalisis proses-proses termodinamika Bu. Ya, benar sekali. Mungkin kalian sudah paham tentang tujuan pembelajarannya. Mungkin Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan Mela. Oke, untuk sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dari doa ini bisa memberikan kelancaran kita untuk memahami materi pada pagi hari ini. Amin. Amin. Mungkin Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mela, Hadir Bu. Fitroh, Hadir Pak. Hadir Bu. oke. Alifah, Hadir Ibu. oke. Semuanya hadir ya. Iya. Alhamdulillah kalau semuanya bisa hadir di kelas Ibu pada pagi hari ini. Semoga yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah SWT dalam hari-hari berikutnya. Amin. Oke. Ibu mau tanya nih. Tentunya kalian mesti merasakan panas di bawah terik matahari kan? Kalau kalian beraktivitas di bawah terik matahari? Iya Bu, panas banget. Nah, dari hal yang sesederhana itu bisa kita pelajari bahwa perubahan suhu itu membawakan makna, ada energi yang berpindah dan ada proses yang terjadi. Nah, sama nih kayak hidup kita. Jika kita diberikan panas, tentunya kita diberikan tantangan oleh Allah SWT
dari situlah kita akan membuat diri kita menjadi lebih kuat laginya tentunya. Oke. Selanjutnya kita sebentar ya anak-anak, Ibu mau menyiapkan perangkat pembelajarannya hari ini. Mungkin dari anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Oke, hari ini akan mempelajari materi suhu dan kalor. Nah, dari materi suhu dan kalor ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di sini Ibu akan mengaitkan materi suhu dan kalor ini dengan termodinamika melalui pembuatan dodol. Sebentar ya anak-anak. Oke. Jadi di sini untuk materi suhu dan kalor ini adapun tujuan pembelajarannya yang Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran ini kalian bisa mengidentifikasi 3 cara perpindahan kalor beserta contohnya. Yang kedua, nanti kalian menjelaskan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dari tujuan pembelajaran ini menjelaskan konsep asas Black dan penerapannya dalam pencampuran 2 zat dengan suhu yang berbeda. Yang keempat, yaitu peserta didik menganalisis fenomena termal dalam kehidupan nyata menggunakan konsep perpindahan kalor dan asas Black.